sekarang. Masih bingung? Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan mengalir lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang pada mulanya tak begitu jelas, namun kini kita mulai merasakannya. Telah kita saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah disapu gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama, kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Membaca tanda-tanda karya Taufik Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di lautan yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Allah menerangkan bahwa kerusakan di muka bumi diakibatkan oleh tingkah laku manusia. Salah satu kerusakan di muka bumi akibat tingkah laku manusia adalah pencemaran perairan. Salah satu penyebab dari pencemaran perairan adalah industri batik. Industri batik menghasilkan limbah cair dari proses pengolahan yang langsung dibuang ke lingkungan tanpa diberhentikan terlebih dahulu. Hal ini berakibat pada pencemaran perairan. Berbicara mengenai industri batik, ternyata industri batik juga menghadapi permasalahan lain, yakni permasalahan pada pengeringan kain batik yang masih bersifat konvensional atau masih bergantung dengan cuaca. Kami mengangkat masalah ini karena kami berasal dari Surakarta, yang mana salah satu kota produksi batik terbesar di Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan provinsi dengan taraf hujan menengah, yang berarti industri batik pada kota Surakarta dan kota-kota lainnya di provinsi Jawa Tengah tidak dapat maksimal dalam memproduksi kain batik. Oleh karena itu, saya, Aska Hafizah Ramadhania, dan rekan saya, Kaila Safira Mufid, dengan bangga menghadirkan sebuah inovasi yang kami teliti dengan nama Rancang Bangun Peniti Pengering Pemurni Berbasis IoT, Sistem Pengering Kain dan Pemurnian Air pada Industri Batik yang mengadaptasi Internet of Things untuk mewujudkan SDGs 2030, Clean Energy, Clean Water, Safe Underwater and Sanitation di Indonesia. Inovasi ini kami hadirkan untuk menjawab permasalahan tadi. Inovasi ini dapat mengeringkan kain batik tanpa harus bergantung dengan cuaca. Inovasi ini juga dapat menyaring limbah cair agar lebih aman dibuang ke lingkungan. Memiliki kelebihan lain, inovasi peniti juga mengadaptasi sistem Internet of Things yang dapat dipantau dari jarak jauh. Inovasi kami juga sudah mendukung 3 pilar SDGs pada pilar ke-6, ke-7, dan juga ke-14. Di sini kami memiliki 2 urusan masalah dan juga 2 tujuan dari inovasi peniti kami. Yang pertama, yaitu bagaimana prinsip kerja dari inovasi peniti kami, dan yang kedua yaitu bagaimana prosedur pembuatan dari inovasi peniti kami. Kalau untuk tujuan, yang pertama kami ingin mengetahui prinsip kerja dari inovasi peniti kami, dan yang kedua kami juga ingin untuk mengetahui prosedur pembuatan dari inovasi peniti kami. Lalu kami juga memiliki 4 komponen filter limbah cair batik. Yang pertama ada tawas, yang berfungsi untuk mengumpulkan kotoran dan mengendap. Lalu yang kedua ada batu kerikil yang berfungsi untuk membantu aerasi oksigen. Yang ketiga sabun kelapa yang berfungsi untuk menetralisir air dan menyaring kotoran. Dan yang terakhir ada ijuk yang berfungsi untuk menyaring partikel dan juga menerapkan air. Lalu untuk komponen dari mesin pengering peniti, yang pertama kami melapisi bagian dalam mesin pengering dengan aluminium foil. Hal ini kami maksudkan untuk menjaga kolor agar tetap berada di dalam mesin pengering. Lalu kami juga menempelkan lipat tembaga pada tungku yang berfungsi untuk menyalurkan kalor dari tungku pemanas menuju
heat exchanger untuk dimanfaatkan energi panasnya. Lalu kami juga menambahkan 4 buah thermoelectric generator untuk memanen energi. Selanjutnya kami juga menggunakan kondensor dan radiator bekas sebagai heat exchanger, sebagai underfloor heating untuk menambah kalor di dalam ruangan mesin pengering. Kemudian kami juga menggunakan fan atau kipas angin untuk menyemburkan udara panas dari heat exchanger. Dan gambar yang di sini adalah kesatuan dari seluruh komponen penyusun mesin pengering peniti. Untuk sistem pemanen energi, kami menggunakan TEG atau thermoelectric generator yang sudah dijelaskan sebelumnya. Thermoelectric generator ini menggunakan prinsip kerja Stokes effect yang memanfaatkan perbedaan potensial antara positif dan negatif yang nantinya akan dapat menghasilkan tegangan. Lalu untuk metode dan prosedur penelitian yang kami gunakan, kami menggunakan metode define, design, development, dan juga testing pada tahap laboratorium. Untuk tahap pertama yaitu define, kami melakukan studi pustaka atau literatur di perpustakaan sekolah kami. Lalu kami juga melakukan wawancara dengan salah satu pelaku industri batik di Kecamatan Lawen, Kota Surakarta, yaitu Batik Mahkota. Di sini juga terdapat software design atau desain perangkat lunak dari inovasi peneliti kami. Tegangan yang tadinya sudah tersimpan dalam thermoelectric generator kemudian akan disimpan dalam baterai yang digunakan dalam heat exchanger dalam mesin pengering. Terdapat juga sistem IoT yang dapat mendeteksi humidity atau kelembapan dan juga temperature atau suhu di dalam mesin pengering yang nantinya akan dapat disalurkan ke aplikasi ringkat melalui hotspot yang dapat juga di-tracking secara real-time oleh user. Dapat juga dua fan, blower fan dan juga primary fan. Primary fan nanti akan berhenti bekerja apabila suhu di dalam ruangan pengering di atas 45 derajat Celcius, dan untuk blower fan baru akan bekerja apabila humidity atau kelembapan di ruang pengering di atas 90%. Di sini juga kami sajikan hardware design dan schematic design. Lalu kami juga mengadaptasi sistem Internet of Things untuk monitoring jarak jauh. Sistem Internet of Things memiliki 3 kelebihan. Yang pertama, membantu kami dalam memonitoring sistem pengeringan mesin peniti. Yang kedua, kami dapat memonitoring mesin pengering peniti dari jarak jauh. Dan yang ketiga, kami dapat lebih mudah untuk mengidentifikasi error pada mesin pengering peniti. Kesimpulan dari inovasi yang sedang kami teliti adalah yang pertama, peniti memiliki 4 sistem utama. Yang pertama adalah kami menggunakan kondensor bekas dan juga radiator bekas sebagai heat exchanger. Yang kedua, kami menggunakan 4 thermoelectric generator untuk memanen energi. Yang ketiga, kami menggunakan filter air yang ekonomis dan juga alami. Dan yang keempat, kami mengadaptasi Internet of Things dalam aplikasi Blink. Untuk kesimpulan yang kedua adalah kami menggunakan metode dan prosedur penelitian define, design, development, dan juga testing pada tahap laboratorium. Kami juga membuat prototipe dengan ukuran 100 x 50 x 50 cm. Untuk saran penelitian kami ke depannya, perlunya kami melakukan uji skala industri sehingga kami dapat lebih mengetahui mengenai keefektivitasan dari alat yang kami buat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Sebelum kami akhiri presentasi kami pada hari ini, izinkan kami menampilkan video prosedur kerja dari mesin pengering peniti. Kami juga mohon maaf belum bisa membawa prototipe ke sini karena keterbatasan space saat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan menjelaskan mengenai prosedur kerja dari mesin pengering peniti. Prosedur kerja dimulai ketika kita mendapat kompor mesin. Kemudian, kalor dari kompor akan menyebar ke seluruh tubuh pemanas. Kemudian, kalor dari tubuh pemanas akan disalurkan ke dalam air radiator yang dipompa di dalam pipa tembaga. Kemudian, air radiator dengan suhu tinggi akan disalurkan ke heat exchanger yang mana
Conserve the flow, let the future grow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu presentasi lewat 35 detik. Silakan bisa dilanjutkan untuk tanya jawab dari Bapak Ibu Dewan. Oke, di SK sama Kayla ya, good job ya, presentasi luar biasa. Terima kasih, Bu. Yang saya tanyakan pertama terkait dengan komunal limbah. Ya, tadi di dalam slide kalau tidak salah disebutkan sebelum kesimpulan boleh diperlihatkan kembali yang sebelum slide kesimpulan. Kemudian kan kelebihan dari IoT ya, tapi di situ belum muncul untuk yang komunal limbah ya. Iya, ya, kebetulan belum dapat kami sampaikan di slide-nya untuk kelebihannya karena tidak cukup. Bedanya untuk maksimal saja kan 15. Oke, mungkin bisa dijelaskan seperti apa prosesnya untuk disambungkan ke IoT dan IoT. Jadi begini Bu, untuk yang disambungkan ke Internet of Things adalah mesin pengeringnya. Namun untuk filter limbahnya memang kami saring secara langsung. Oh. Jadi kami memang membuat filter seperti ini bentukannya, mohon izin untuk menampilkan. Kami membuat filter air sederhana yang kami susun seperti ini. Jadi memang tidak kami sambungkan dengan Internet of Things untuk bisa dipantau jarak jauh. Namun memang kami filter secara langsung. Ya. Oh, berarti yang itu hanya Mesin pengering saja. gitu ya. Benar. Baik. Apakah ini sudah efektif? Untuk keefektifannya sendiri kami belum sempat menguji karena keterbatasan waktu. Tapi berdasarkan studi literatur atau pustaka yang kami lakukan dari Sri Rahayu, dia untuk kadar TSS dari 2.450 mg per liter jadi turun menjadi 100 mg per liter. Walaupun itu belum dapat sampai ke baku mutu standar, tapi itu dapat menurunkan kadar TSS dalam filter. Jadi itu sebenarnya target yang kita capai dari nanti uji laboratorium yang akan kami lakukan setelah ini. Begitu Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaannya saya tadi, jadi sumber energi yang dipakai itu apa aja ya? Untuk menyalakan mesin pengering-pengering. Iya. Jadi kami memang menggunakan output dari luar berupa tegangan listrik. Namun kami juga menghemat penggunaan listrik karena kami sudah memanen dari thermoelectric generator yang diletakkan pada tungku pemanas. Jadi pakai kompor juga. Iya. Itu kira-kira udah dihitung belum sih kira-kira berapa udah ya ini ya? Udah. 35,4 per jam atau apa? Ini untuk keseluruhan penggunaan alat itu. Untuk waktu 30 menit, mohon maaf. 30 menit. Iya. Itu untuk kapasitas berapa ya? Berapa banyak di satu kotak tadi ukuran berapa? 50 cm ya? 100 kali 50 kali 50 Itu bisa cm. berapa kain? Untuk prototype, karena kami masih dalam tahap prototype, kami menggunakan ukuran batik normal yaitu 2 kali 1,1 Satu helai. Satu helai. Oke. Nah itu berarti pada saat dia dikeringin di situ airnya menetes kayak gitu. Iya, jadi memang di dalam di gambar yang menunjukkan bagian dalam mesin pengering tadi dapat dilihat ada underfloor heating. Iya. Di atas underfloor heating itu sudah kami letakkan kayu. Iya. Itu adalah tempat untuk meletakkan kain batik yang Terus basah. airnya netes ke bawah. Iya, memang Habis untuk itu mengalirkannya ke tempat filternya gimana? kami tidak mengalirkan air tetesan air itu ke tempat filternya. Oh belum bisa. Oh jadi Tidak nanti disampaikan. manual. Iya, akan masuk ke dalam heat exchanger. Oke. Nah itu kalau misalnya dia kandung air nggak apa-apa nggak nyemplung. Kalian pakai apa sih itunya filamennya? Filamen pemanas. Filamen panas. Iya. Di dalam ada filamen pemanas nggak? Heat exchanger. Setahu saya enggak. Oke, saya ganti. Di dalam itu ada apa? Barang-barang yang kalian sambung ke listrik nggak? Enggak. Nggak ada. Jadi kalian murni tadi pakai kipas dari luar ya. Iya. Nah itu kemudian udaranya dari kompor yang tadi panen panasnya itu kan. Jadi ada airnya juga ya. Iya, nanti berubah menjadi dari air dan Air yang dipanasin terus kalian panen. Iya, begitu Bu. Jadi memang air itu sudah dengan suhu tinggi karena memang itu dipompa di dalam pipa tembaga yang mengelilingi tungku pemanas. Berarti sebenarnya nambah kelembapan juga ya. Iya, makanya tadi ada blower fan karena ada blower fan juga
tegangannya di atas 90%, blower fan juga akan menyala. Iya. Nah, blower fan ini sendiri pakai tenaga listrik dari mana? Dari tegangan yang kita output dari luar, Bu. Iya. Jadi sebenarnya kalian panen tapi habis itu kalian masukin lagi listrik lagi. Kami memanen listrik untuk dimasukkan baterai dengan tujuan utama menyalakan fan yang primary, Bu, untuk tapi kalau misalnya terlalu lembab nyalain fan lagi. Iya, untuk blower fan. Itu udah dihitung juga. Kayaknya udah ya. Kalau yang kipas DC kiri itu yang utama, kanan itu yang fan gitu. Iya. Lumayan ya, padahal kalian panen 2,4. Iya. Sementara kalian kipas radiator kanannya 20-an. Jadi kami memanen Kan? Masih gede banget sih sebenarnya, masih hampir 10 kali. Tapi nggak apa-apa sih, idenya bagus sih. Cuman mungkin nanti pemanen udaranya itu bisa, pemanen panasnya bisa dari tempat lain sih. Nggak terlalu efektif. Jadi begini, Bu, kami juga sudah membaca jurnal yang dibuat oleh Catur Wardana. Beliau juga membuat inovasi ini, namun bedanya energi panas yang digunakan untuk mengeringkan itu langsung dari air pelorotnya. Jadi air pelorotnya langsung dimasukkan ke heat exchanger untuk bisa dimanfaatkan energi panasnya. Kenapa kalian nggak pakai solar cell? Solar cell. Tenaga matahari. Untuk itu kami belum terpikirkan karena kami berpikirnya itu memang memanfaatkan kalor dari tungku panas yang berisi limbah batik tadi. Jadi kami ingin mengefisiensikan energi panas yang terbuang ketika proses pewarnaan dari ini. Jadi sementara yang lain lagi di bawah rotan itu, yang lain lagi dipanasin gitu ya? Iya, Ibu, seperti itu. Oke, jadi mungkin untuk penghilang kelembapannya mungkin ya kalian bisa pakai solar cell. Karena kalau itu ini belum efektif juga ya, hasilnya cuma berapa, tapi kalian mesti butuh pemanas berapa, daya energi lagi berapa. Oke, mungkin dari saya itu aja. Saya udah bagus sih ini. Terima kasih atas sarannya juga. Ya, Mbak Keira dan Aska nyambung dari ini. Sebenarnya saya waktu juga ingin nanya tentang nilai ekonomisnya ya antara alat yang kalian buat dengan usaha batik yang dilakukan. Misalnya seberapa besar sih pembuatan alat tersebut dan kemudian keuntungannya apakah ambil dari pembuatan itu gitu atau memang menguntungkan gitu, karena kan sistem yang selama ini kan mereka kan manual ya, artinya tradisional lah, misalnya melakukan itu berarti kan tanpa biaya gitu kan. Sementara dengan menggunakan alat ini kan berarti kan harus ada biaya yang dikeluarkan. Nah, semakin besar produksinya yang dibuat, maka alat yang digunakan juga akan besar sekali kan, sehingga butuh biaya lagi yang lebih besar. Nah, itu nilai ekonominya itu sudah ada ya. Kira-kira seperti apa sih sebenarnya gambarannya gitu kan? Jangan sampai mungkin mereka udah berproduksi tapi ternyata hasilnya kok malah habis keambil oleh alat itu. Jadi memang untuk alat kami masih dalam tahap prototype. Namun sudah ada penelitian serupa dalam skala industri yang dilakukan oleh Catur Wardana dari UGM. Dia sendiri dapat meraih 3 poin dalam waktu sehari dengan total pembuatan alat yaitu kira-kira 8 juta. Dan total untuk penjualan batik dalam sehari di industri batik yang diakuinya itu ternyata 14 juta. Jadi BEP-nya 0,58. Jadi ketika tanpa alat atau secara konvensional, Catur melakukan penelitian dan menghasilkan 6 juta ketika cuaca cerah atau matahari dalam kondisi normal. Namun ketika cuaca hujan tanpa alat menghasilkan 2.950.000. Namun dengan menggunakan alat pengering batik, ketika cuaca cerah dapat menghasilkan 14.119.000. Namun ketika cuaca hujan dapat menghasilkan 10.550.000. Jadi memang dapat berlipat-lipat. Tapi kalau nggak menggunakan alat lebih banyak lagi kan? Kalau nggak menggunakan alat. Kalau tidak menggunakan alat tetap hanya menghasilkan Kalau cuaca cerah. Cuaca cerah juga hanya setengahnya, Pak. Oh. Iya, jadi memang terbatas juga. Ketika kami mengunjungi industri batik mahkota, lalu kami juga melakukan observasi di sana, mereka juga mengakui bahwa selama ini kendala terbesar produksi batik mereka adalah terkait dengan cuaca, benar sekali. Terlebih provinsi kami, Provinsi Jawa Tengah, dan letak kabupaten kami, Kabupaten Surakarta merupakan kota dengan kota Surakarta, bukan kota, mohon maaf Bapak Ibu, kota dengan tanah hujan menengah. Jadi memang mereka sangat sering menghadapi kendala terhadap itu. Bisa diganti dengan ini nggak? Apa sih kalau mesin cuci? Kan mesin cuci itu kan ada juga yang bisa mengeringkan. Oh iya. Bisa nggak alat itu digunakan untuk mengeringkan batik? Batik jadi
Iya, Tidur Terus lagi. jebrekin pas. Kali di 7%. Memang mungkin berkaitan dengan jenis kain batiknya juga, Iya. lalu juga ditakutkan motifnya juga akan bercampur Bapak karena itu masih dalam kondisi basah ya. Jadi emang Terima kasih banyak. Cukup ya? terima kasih banyak Bapak Ibu Dewan Juri atas masukannya. Semoga untuk depannya kami dapat lebih mengembangkan penelitian kami dan bisa bermanfaat saran Bapak Dewan dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah presentasi dari nomor urut 3 dari SMA Mohon izin, Bapak. Surabaya. Silakan.